Halo, kedengeran nggak? Dan Ada, Mas. Halo, ada. Selamat bergabung, Ibu. Ini. halo, selamat siang Ibu. Isu-isu yang Oh. halo Bu Zulfiana, selamat siang Ibu. Bisa mendengar suara saya Bu? Selamat siang Ibu Zulfiana. Boleh on dulu Bu. Mic-nya boleh dinyalakan Ibu. Kita itu tuh guru ini ya untuk Bu. Paling ada mau. Selamat siang Ibu.
Selamat siang Ibu. Siang, sama Oke, Saudi ini ya. nggih, niki Bu Orin nggih. Iya, Oh, Bu. ini Oh, nggih. Bu, sama anak-anak ini cuma satu Oh, nggih, akun, Bu. Mas. Iya, akun tapi nanti ini lagi saya konekkan di proyektor di kelas soalnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Siswanya ada yang pakai device sendiri betul nggih, Bu? Boleh kalau ada yang mau gabung lewat Zoom sendiri, boleh ya. Nggih, Tapi mungkin boleh, nanti boleh. ya, maksudnya yang udah saya kirim di link grup kelas. Kalau mau connect silakan. Nggih, boleh. Kalau teman-teman Kalau mau ya, ini backgroundnya belum diganti nih. Silakan gabung. Iya. boleh untuk gabung lewat Ya, link boleh ya. Zoom tadi sudah di-share di grup nih. Hmm. HP-nya nggak dikumpulkan kan? Ya. Ya udah gabung aja. Nggih, boleh gabung. Ini sedang KBM nggih, Bu Orin? Iya, lagi KBM jamnya Bu Sulis Oh, nggih, Bu. kebetulan. Oh, nggih. Niki Bu Sulis nggih, berarti yang Ya. sebelahnya Bu Orin. Oh, selamat siang Bu Ori, Ibu Sulis. Salam kenal Bu, saya Mas Aulia dari Aulia Persada. Siang Ibu. Jadi total siswanya 33 nggih Bu Ori nggih. Iya, totalnya 33. 33 siswa. Tadi saya lihat listnya itu perempuan semua nggih Bu. Betul, kebetulan di kelas kami yang Nggih, digital ini satu kelasnya cewek semua, Mas, nggak ada cowoknya. Cowoknya nggih. yang di retail ada 4 anak. Oh, nggih, nggih, nggih. Tadi saya lihat listnya kaget. Perempuan semua ternyata Iya, luar biasa ya. semuanya Luar biasa. perempuan. Semuanya nggih. Tidak apa-apa Bisa. Bu. Oke. Kalau nggak bisa. Langsung gabung rapat. Aku gak kuat ngurusin aku mau ngobrol gitu. Untuk masalah aplikasi SIM, progres, misal dulu. Iya, kalau belum punya ininya, misal dulu. Kebetulan anak-anak banyak yang nggak punya aplikasi Zoom-nya, Mas. Jadi harus download dulu. Oh, nggih, Mungkin nggih. kalau mau dimulai dulu nggak apa-apa, apa mau nunggu downloadannya dulu? Nggih, kalau misalnya berapa menit gitu Bu? 5 menit Eh, sakit betul ya? ada ini nggak? Masih pada download kah? Pakai WiFi nopo data seluler Bu? Kalau di sekolah. 5 sampai 10 menitan sih, Mas, sekitaran segitu. Nggih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu Karena gitu, emang Rin. rencananya Nggih, kemarin kan satu satu akun dibuat bareng-bareng. Jadi nggih, kalau nggih. misalkan mau ada pertanyaan nanti bisa di
apa namanya, lewat kolom chat bisa disampaikan gitu aja. Makanya mereka belum prepare bikin apa, punya aplikasi Oke, oke. Zoom-nya. Siap-siap, Bro. Oke, Bu, kenapa Bu? Ditunggu 5-10 menit, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, gitu, Bu, berarti kelas bisnis digital sama bisnis retail gitu, Bu. Untuk yang kelas 12 ya. Ya, konsentrasi kita ada dua itu. Sebelumnya kan kita masih retail semua, tapi kalau kita Oke, mau retail semua kan kasihan anak-anak juga. Sebenarnya kan oke. pemasaran yang terbaru itu ada konsentrasi bisnis digital. Hmm, Jadi ya udah kita sambil mengikuti aja. oke. Ya. Alhamdulillah nih, kemarin sudah diisi kegiatannya sekali Pak Anto dan Mas Kifari gitu. Iya, iya, karena emang kami dari Bapak Ibu gurunya juga masih banyak apa ya, kurang pengetahuan dan literasi sih Mas. Jadi masih ada diklat untuk peningkatan kompetensi kayak gitu. Oke. Ya, sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar. Iya, Hmm. Ini kalau boleh tahu Bu, KBM-nya sampai jam berapa gitu? sampai setengah empat. Sampai setengah 4 nih. Iya, Nah, mulai jam 7 sampai setengah empat. jadi pelajarannya itu berapa mata pelajaran Bu? Kalau dalam sehari hari ini misalnya. Mas, untuk hari ini ada berapa kalian? Ada berapa mapel? Ada 3 mapel, Oh, jadi 3 mata. banyak jam gemuknya, produktifnya yang gemuk terus, Mas. Ya, produk. Yang penting produktif gitu, ya. Yang penting Iya, produktif. Ya, apa-apa. Sudah berapa nih? Sudah jam 11-12. Untuk guru bisnis digital, berapa guru Bu pengampunya? kami di sini ada 3 sih, Mas. 3 nih. Iya, mana ya? Ya, di brand tadi. Un- Ya, sebentar. Apa? Ya. Baik, baik Bu Orin, sambil nunggu dimulai, nggak apa-apa. Iya, boleh, Sambil silakan. menunggu Nggih. kita mulai, nggak apa-apa, nggih, sambil berjalan saja, nggak apa-apa. Iya. Baik, saya mulai ya Bu. Oke. Iya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat siang Ibu Orin dan Ibu Sulis sudah hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu yang sudah Yang belakang boleh. meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada kegiatan siang hari ini, tak kenal maka tak sayang, nggih, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mokhtar Aulia Rahman. Saya akan bertindak sebagai MC pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita
kedatangan narasumber, nggih. Alhamdulillah, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita pada kegiatan webinar terkait dengan personal branding untuk siswa SMK. Hari ini ada Mas atau Mister Galih Rakasiwi dari Aulia Persada. Selamat siang, Mister Galih Rakasiwi. Selamat siang Mas Saul. Selamat Nggih. siang teman-teman semuanya. Sama Ibu Orin dan Bu Sulis. Iya, selamat siang, Mas. Baik, terima kasih Mister Galih. Hari ini beliau yang akan memberikan materi terkait dengan personal branding untuk siswa SMK. Kemudian acara nanti akan saya bacakan terlebih dahulu, nggih. Untuk pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara kedua yaitu masuk ke materi inti terkait sosialisasi utama personal branding untuk siswa SMK. Kemudian di rangkaian acara ketiga yaitu ada informasi program atau sosialisasi terkait Aulia Persada. Kemudian masuk ke rangkaian acara keempat yaitu sesi tanya jawab dan terakhir yaitu penutup. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Langsung saja, tanpa panjang lebar, kita masuk ke acara materi inti. Namun sebelumnya mungkin Bu Orin atau Bu Sulis ingin memberikan sepatah dua patah kata, Ibu. Oke, monggo jika sebelum kita masuk ke materi. Monggo, Ibu. Terima kasih saya ucapkan sama LPK Aulia Persada. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, Amin. sehingga SMK Negeri 1 Cepu bisa lebih unggul lagi. Karena maaf, Amin. ini baru perdana, jadi eh, ya, sering Oke. konsultasi lah saya Iya, sama Bu. Bu Orin, Siap. sama anak-anak juga, saya juga. Ya, Ibu. Nyuwun sewu, ini suaranya bisa diperkeras volumenya karena kurang dengar gitu. Oke, oke, Bu. Oke, siap, siap. Ini sudah dengar, Bu? Bu? Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah dengar belum? Cek, cek, sudah dengar, G? Sudah sambut, G? Sudah dengar, G? Sudah. Ya, sudah. Siap, siap. Ada tambahan lagi, Bu Sulis atau Bu Orin mungkin ingin menambahkan? Ya, kami dari perwakilan dari sekolah sih, Mas. Harapan kami untuk apa ya, selalu menggali ilmu yang bisa kami berikan ke anak-anak, yang dimana tentunya untuk jurusan atau konsentrasi bisnis digital. Harapannya kami ke depannya bisa saling bekerja sama untuk menjadikan anak-anak lulusan yang emang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Amin, sekitar. amin, Itu amin. aja. Ya, Oke, siap, Bu Orin. Terima kasih, Bu ya. Orin dan Bu Sulis, nggih, sudah memberikan sambutannya pada kegiatan hari ini. Semoga harapannya kami dari tim Aulia Persada, semoga SMK Negeri 1 Cepu kelak lulusannya semua memiliki kompetensi baik itu di bidang digital marketing ataupun di bidang retail gitu, dan Ya, insya Allah semuanya sukses lancar amin. misalnya. Matur suwun Bu Orin dan Bu Sulis sampun sudah memberikan apa sambutannya. Baik, kita masuk ke acara inti materi, nggih. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait personal branding yang akan disampaikan oleh Mr. Galih. Kepada Mr. Galih, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Saul. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Dengar?
Apakah sudah terdengar? Siap, di Sudah, sini sudah. sudah terdengar. Sudah. Dengar ya, aman ya? Nanti kalau suara saya hilang atau gimana, nanti angkat tangan aja, bilang aja, nanti saya perbaiki. Gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, sama ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Rakasiwi, biasanya dipanggil Mr. Gali di Aulia Persada. Saya di Aulia Persada sebagai konten kreator dan website terutamanya. Jadi untuk hari ini kebetulan Suaranya hilang, Mbak. Sebentar ya suaranya itu. Sebentar, coba di tes. Sudah terdengar? Sudah Sudah, terdengar tapi belum? sudah tapi jauh suaranya, Mas. Oh, jauh gitu. tes. Udah, Nah, udah. ini terdengar. Kalian nyaman ya? Aman-aman. Oke. Oke, baik. Hari ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya. Ini kelas 3 nggih, kalau saya boleh tahu. Udah mau lulus ya? Iya. Kelas 12, Mas. Nggak ada Kelas kelas 12 3 Bapak. sekarang. Kelas 12 Bapak. Iya. Oke, kelas 12. Jadi teman-teman mau lulus, jadi mungkin materi ini akan berguna buat teman-teman nanti waktu udah mau lulus, buat persiapan nih kan, nanti teman-teman kalau mau usaha sendiri atau mau teman-teman mau mencari kerja. Nah, mungkin sharingan saya hari ini tentang personal branding mungkin bisa bermanfaat ke teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya izin share screen terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Baik, sebentar. Sudah terbuka share screen saya, teman-teman? Sudah. Oke, sebentar. Dari saya. Baik, nah hari ini kita akan membahas sharing aja, sharing-sharing ke teman-teman juga. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang membentuk personal branding untuk siswa SMK. Seperti itu. Jadi kenapa sih personal branding itu penting buat untuk lulusan siswa SMK? Karena nanti teman-teman mau melanjutkan nih setelah dari lulus nanti mau bekerja atau ada yang mau kuliah mungkin atau mau membuka usaha sendiri. Nah, mungkin ini nanti teman-teman nggak bingung lagi nih mau hari ini mau kemana, terus membentuk branding teman-teman mau gimana, membuat portofolio yang bagus itu gimana, mungkin nanti saya sharingkan di materi hari ini. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas 4 poin ini teman-teman semuanya. Yang pertama ada pengertian personal branding, yang kedua ada peran media sosial dalam membangun personal branding. Selanjutnya adalah contoh personal branding yang relevan untuk siswa SMK, bagaimana nanti kita contohkan juga. Selanjutnya ada strategi membangun personal branding di dunia digital. Nah, mungkin teman-teman nih yang sudah gabung Zoom, ada yang bermain sosial media nggak? Ada yang menjadi selebgram mungkin atau yang punya follower banyak? Ada nggak di ini? Dari teman-teman SMK? Ada yang TikTok. punya Ada, TikTok mungkin Mas. yang followernya banyak? Ada ya? Ya, kalau anak-anak ini kayaknya sebagian besar punya TikTok ini. Satu kelas punya semua ini. Punya TikTok ya? Sudah dimanfaatkan dengan baik belum? Udah belum? Mungkin ada yang terima endorse seperti itu. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, baik, ada yang sudah ya. Oke. Oke, berarti mungkin nanti yang sudah bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya gimana sih cara memanfaatkan sosial media. Mungkin saya ingin juga nanti bis. Oke, mungkin next dulu saya ke materi selanjutnya. Nah, kenapa sih lulusan SMK harus punya personal branding? Nih, sekarang apalagi di zaman era sekarang itu banyak sekali lulusan, tapi yang sedikit yang menonjol di tengah persaingan yang ketat. Apalagi nih, musuh anak SMK sekarang bukan lagi lulusan SMK juga, tapi dari lulusan dari mahasiswa itu sangat banyak sekali lulusannya juga, dan dia juga berlomba-lomba untuk mencari kerja. Ada yang
bikin usaha seperti itu juga. Nah, jadi kenapa teman-teman harus punya personal branding ini? Nanti teman-teman ini punya value atau punya kelebihan yang lebih menonjol dari teman-teman yang lain untuk mencari kerja juga, misal seperti itu. Nah, terus yang nomor dua ada skill. Terus tapi seringkali tidak terlihat, skill ada tapi seringkali tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pihak yang membutuhkan. Nah, ini biasanya nih teman-teman biasanya punya skill tapi gimana ya cara menunjukkannya? Terus disimpan aja itu nanti emang-emang nih teman-teman punya skill, misal punya skill fotografi atau punya skill ngevlog. Mungkin kalau di sini ada yang jurusan bisnis digital, terus ada yang punya skill editing. Nah, itu kita bisa manfaatkan sosial media nanti untuk nge-share skill kita itu apa, biar orang itu lihat kalau kita punya skill seperti itu. Terus yang ketiga, media sosial bukan hanya hiburan, tapi telah menjadi CV digital yang vital. Nah, jadi ini teman-teman, setelah lulus nanti teman-teman misal ada yang mencari kerja itu, kalau untuk di perusahaan sekarang itu bukan lagi yang dilihat hanya CV-nya aja. Jadi teman-teman nanti bahkan dari sosial media yang dipunya itu bakal dilihat nih. Nanti teman-teman nge-share apa di sosial media, teman-teman skillnya apa di sosial media atau cuman foto-foto aja itu bakal dilihat oleh HRD seperti itu. Jadi usahakan nanti teman-teman kalau mau membangun personal branding nih, teman-teman harus share nih skillnya teman-teman tuh apa. Misal pilih salah satu skillnya misal punya jago ngedit nih, ngedit video atau ngedit gambar, udah teman-teman hasil editannya ditaruh di sosial medianya itu harus setiap hari seperti itu. Jadi nanti apalagi yang relevan untuk nanti mencari kerja ya, misal teman-teman punya nih skill fotografi, nanti kalau mau kerja di tempat perusahaan yang besar yang untuk bagian yang fotografi, misal PR seperti itu kan butuhkan fotografi juga. Nah, itu nanti HRD kan mencari yang skill yang relevan untuk posisi itu. Nah, jadi ini teman-teman kalau sudah posting misal hasil-hasil fotografinya di CV, itu memudahkan HRD untuk cari tahu nih skill teman-teman itu seperti ini. Jadi nanti bisa teman-teman manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan tok, sharing foto selfie kita atau video kita, tapi bisa juga untuk menjadi CV seperti itu. Apalagi teman-teman nanti untuk habis ini kalau mau mencari kerja atau mungkin mencari relasi untuk bisnis kita itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini 3 poinnya. Mungkin saya next dulu. Nah, definisi personal branding itu apa? Di sini dijelaskan personal branding merupakan cara pandang atau persepsi orang lain terhadap diri seseorang. Ini bukan tentang pamer, melainkan cara seseorang mengenalkan diri, keahlian, dan nilai diri kepada orang lain secara konsisten. Nah, simbolnya gini teman-teman. Jadi teman-teman itu mau dikenal kalangan luas itu sebagai apa? Misal nih, kalau dari saya pribadi sendiri itu dulu membangun personal branding itu waktu saya masih kuliah sekitar tahun 2016-an ya, udah lama. Itu dulu di sosial media itu isi saya itu adalah editan video saya. Jadi kayak misal saya pergi kemana itu saya ngedit video, kayak travel vlog seperti itu. Terus foto-foto, misal saya dulu belum punya kamera ya, nyewa kamera, terus cari foto-foto yang bagus itu saya share di media sosial saya. Nah, itu akhirnya mungkin dari sekitar saya, terus ada dari keluarga, ada dari misal dari sekampung saya, terus ada follower saya itu tahu nih bahwa saya punya skill foto atau skill bikin video. Nah, itu jadi nanti teman-teman udah enak nih. Dulu saya tanpa saya jualan jasa, tiba-tiba misal ada orang yang misalnya ada orang yang mau nikahan, terus chat saya nih bisa jadi fotografer nggak di sini, terus jadi bisa bisa bikin video nggak di sini. Nah, itu pentingnya personal branding teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya skill, jangan disimpan sendiri. Kalau bisa nanti di-share aja di sosial media. Bisanya teman-teman apa, itu nggak apa-apa, di-share aja. Misal bisa nari, itu di-share aja. Jadi teman-teman bisa cover video bikin nari, seperti itu juga bisa. Nah, jadi orang-orang tahu nih, teman-teman itu bisa ini. Jadi nanti misal orang lain itu tahu skill teman-teman, kalau dia butuh sesuatu dari kita, kok skill kita cocok, dia bakal order ke jasa kita seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti
misal juga kalau teman-teman nanti mau bekerja nih, menjadi kalau bisnis digital itu kan biasanya larinya ke misal sosial media spesialis atau dari admin admin sosial media itu kan juga bisa. Nah, teman-teman nih mulai dari sekarang bangun nih kayak misal hasil dari desain kayak teman-teman, dari cara foto produk teman-teman itu bisa di-share di sosial media nanti biar memudahkan HRD. Wah, ini punya skill nih, berarti cocok nih di perusahaan kita. Itu gampang sekali untuk eh, HRD untuk memilih kita seperti itu. Nah, ini divisi dari personal branding. Jadi eh, mudahnya kita mau dikenal kalayak luas atau orang-orang terdekat atau orang lain itu sebagai apa? Seperti itu. Itu namanya personal branding. Mungkin eh, simpelnya gini, teman-teman tahu nggak konten kreator? Kalau kalian dengar nama konten kreator matematika, yang keinget nama siapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Konten kreator yang membahas tentang matematika, misal. Ada yang tahu? Konten kreator yang membahas tentang matematika dan Jepang. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ada yang tahu konten kreator yang tentang matematika? Kurang kencang berarti kalian bilangnya. Mikirmu nggak aktif matematika. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tanpa apa? Tanpa kita sebut namanya, dia cuma bilang kreator dan matematika itu udah teringat nih nama Jerome Pauline seperti itu. Jadi itu pentingnya membangun personal branding teman-teman. Jadi kalau kita mau cari misal nih cari sesuatu tentang matematika ya udah ingatnya Jerome Pauline seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa juga seperti itu. Jadi nanti sekitar teman-teman kalau butuh tadi misal teman-teman punya skill fotografi, sekitar teman-teman punya mau cari jasa fotografi nih, udah keingetnya nanti nama teman-teman. Nah, itu fungsinya personal branding teman-teman. Jadi nanti misalkan kalau nanti teman-teman punya skill, jangan disimpan sendiri, tapi di-share aja di sosial media hasil-hasil dari skill teman-teman. Itu bisa menjadi portofolio kita nantinya. Oke, itu definisi tentang personal branding. Oke, saya next. Nah, ini ada juga quotes. Kalau kamu tidak membangun citra dirimu sendiri, orang lain akan menilai kamu apa adanya tanpa kamu sadari. Nah, ini. Jadi, daripada kita orang lain membangun persepsi terhadap kita yang beda-beda nih, apalagi yang sampai citra buruk, itu kan jelek di kita. Nah, itu supaya lebih bagus, mending kita membangun personal branding aja, biar orang lain tuh persepsinya lebih positif daripada persepsi negatif dan beda-beda tentang kita. Jadi kita itu aja tadi caranya adalah share skill kita di sosial media ini, biar orang-orang itu membangun persepsi kita itu tidak beda-beda dan menilai kamu apa adanya seperti itu. Jadi kita lebih terarah. Kita bisa bikin strategi biar orang itu mengenal kita dengan skill kita seperti itu. Terus membangun personal branding artinya kita mengatur bagaimana orang lain mengenal kita agar sesuai dengan cita-cita karir atau usaha yang ingin dicapai. Hal ini merupakan langkah penting sebagai bekal masa depan di dunia kerja. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi strategi personal branding itu berkelanjutan berkepanjangan. Nanti kalau misal teman-teman punya mau juga nih ada yang usaha sendiri, ya udah dari sekarang dibangun personal branding. Misal teman-teman mau jadi pengusaha muda, nah itu nanti langkah-langkahnya. Misal teman-teman ketemu sama orang-orang yang pengusaha nih, nanti dibikin story. Nah, kopdar nih sama pengusaha-pengusaha ini, terus lagi rapat nih sama pengusaha ini, lagi meeting nih sama usaha ini, terus usahanya apa, itu di-share aja semua. Jadi nanti orang-orang yang jadi follower teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman itu tahu. Berarti teman-teman kamu tadi itu sebagai pengusaha muda, nah seperti itu. Seorang pengusaha lah. Nah, ini ada bisa kita bangun seperti ini untuk strateginya. Oke, next. Nah, kenapa sih personal branding itu penting untuk siswa SMK? Yang pertama ada membuat siswa lebih percaya diri, seperti yang saya jelaskan tadi. Misal nih,
dari sosial media kita atau portofolio kita, CV kita, kalau skill kita sudah mumpuni, kita bakal percaya diri kok di HRD. Oh, HRD butuh fotografer. Terus skill kita udah kita share semua di sosial media. Itu kamu kalau ketemu HRD nanti, kalau mencari kerja, itu bakal lebih percaya diri daripada, wah, saya pengen jadi fotografer tapi kok hasil foto-foto saya belum saya share ya, atau belum punya, bahkan itu kan nanti HRD bingung nih, nah mana portofolionya, hasilnya gimana, seperti itu. Terus yang kedua ada mudah dikenal oleh dunia kerja, ini juga. Yang ketiga ada punya ciri khas dibandingkan orang lain. Nah ini juga personal branding ini untuk membedakan kita dengan orang lain. Mungkin eh, kamu sama temanmu sebelahmu pasti skillnya bakal berbeda. Nah itu yang membedakan kamu sama temanmu. Jadi sekian banyak lulusan itu, kalau teman-teman cuman nggak punya apa-apa, nggak punya portofolio, ya udah kamu seperti lulusan lain aja, kayak biasa-biasa aja. Di mencari kerja pun kamu nggak punya hal yang menonjol seperti itu. Jadi kalau kita menonjolkan skill kita, jadi kita punya ciri khas nih dibanding orang lain. Saya punya skill nih fotografi, expert fotografi, seperti itu. Jadi nanti lebih menonjol daripada pencari kerja yang lain atau lulusan yang lain juga. Terus yang selanjutnya ada siap masuk dunia industri dan wirausaha. Nah, selain untuk misal mencari kerja, skill personal branding itu juga bisa untuk wirausaha juga. Misal nih, kita kita pakai studi kasus Mr. Anto. Teman-teman sudah pernah ketemu ya sama Mr. Anto? Nah, Mr. Anto kan itu kan dia sebagai pakar misal digital marketing, dia sebagai marketing. Jadi yang di-share Mr. Anto itu adalah aktivitas dia tentang marketingan. Jadi misal sharing ke sekolah, dia sharing ke sama pengusaha-pengusaha, terus ketemu klien, itu dia bakal menyaringkan. Oh, berarti nanti Mr. Anto itu misalkan di Aulia Persada, Mr. Anto sebagai owner Aulia Persada, sebagai trainer digital marketing, ya udah berarti sudah tahu nih orang-orang di sekolah itu Pak Manto itu adalah seorang trainer digital marketing. Jadi yang bisa mengajari teman-teman sebagai digital marketer seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman bisa manfaatkan ini juga kalau untuk wirausaha, nah ini juga bisa mencari relasi nih, yang cari relasi yang sesuai skill teman-teman. Misal fotografi itu kan pasti ada komunitasnya. Nah itu juga bisa nih, nanti teman-teman bisa cari relasi dari komunitas-komunitas yang sesuai dengan skill teman-teman juga. Ini kenapa personal branding itu penting untuk siswa SMP. Oke, saya next. Nah, selanjutnya personal branding bukan ajang pamer. Personal branding bukan ajang pamer, tetapi menunjukkan kemampuan, membagikan proses belajar, menampilkan sikap positif, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, kita nggak apa-apa kok sharing skill kita di sosial media. Itu mungkin teman-teman banyak ya, apalagi Gen Z, takut nih nanti dibilang pamer, nanti dibilang flexing seperti itu. Nah, nggak apa-apa. Orang lain itu anggap hal yang nggak penting aja, dia nggak usah dianggap aja. Masa depan kita kan yang menentukan kita sendiri. Kalau kita tergantung sama orang lain, tergantung sama pendapat orang lain, ya udah dia lupakan aja atau kesampingkan aja. Jadi kita fokus aja. Kita mau membangun personal branding untuk masa depan kita kok. Jadi nggak perlu malu untuk teman-teman membagikan skill atau kemampuannya atau proses belajar teman-teman belajar. Ini misal nanti fotografi, teman-teman ikut kelas fotografi di share aja, itu nggak apa-apa juga, itu bagus juga, itu untuk membangun personal branding teman-teman juga, terus menampilkan sikap positif, terus menjadi versi terbaik dari sendiri. Nah ini personal branding itu nggak apa-apa dibuat, bukan ajang pamer kok, tapi kita membagikan proses terbaik dari diri kita sendiri, bisa untuk menunjukkan kemampuan. Oke, ini untuk personal branding bukan ajang pamer. Oke, next mungkin. Nah ini personal branding tidak sekedar viral. Nah, peringatan penting. Personal branding yang baik tidak terjadi secara kebetulan, tapi direncanakan dengan strategi yang jelas, dengan menjadi diri sendiri dan punya tujuan ke depan. Kita bisa membangun
reputasi yang kuat dan dipercaya. Nah, contoh yang salah nih, teman-teman kalau di sosial media asal posting tanpa arah yang jelas, itu ya nggak apa-apa juga untuk akun-akun personal teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih sekolah sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nanti untuk ke depan, apalagi teman-teman mau menuju nih dunia industri, dunia kerja, apa dunia usaha seperti itu. Nah, usahakan nanti teman-teman untuk sosial media jangan posting yang asal-asalan. Itu bisa juga nanti teman-teman posting tentang personal branding teman-teman. Terus selanjutnya terlalu sering mengubah gaya dan cara menampilkan diri sehingga membuat orang lain bingung mengenal kita. Nah, misal nih, ini juga nanti kita bahas lebih lanjut mungkin. Ini juga penting juga kenapa salah. Jadi nanti orang nih bingung. Misal teman-teman mau tiba-tiba posting belajar fotografi, terus besok posting belajar nari, terus besok lagi posting liburan kayak konten vlog. Nah, itu kan bingung nanti tuh orang yang lihat konten teman-teman itu, nah ini orang nih personal brandingnya lebih ke mau dikenali sebagai apa? Tadi sebagai fotografer, tapi kok ini belajar nari juga. Nah, itu nanti membingungkan malah. Usahakan kalau teman-teman sudah punya nih skill yang paling bagus dari teman-teman itu yang ditonjolkan. Jadi enggak yang ditonjolkan di sosial media jangan semuanya ditonjolkan, tapi skill utama yang kita mau mau capai atau tujuan kita mau mengarah sebagai apa juga bisa. Jadi jangan terlalu semuanya diposting, itu juga kurang baik juga untuk personal branding. Jadi lebih terarah. Mungkin nanti saya sharingkan ada di materi selanjutnya ada caranya seperti apa. Nah, contoh yang benar punya tujuan yang spesifik dan terukur, terus konsisten juga dalam pesan dan visual branding. Selanjutnya ada relevan dengan skill dan atau kemampuan. Nah, teman-teman jangan malu juga nih, sudah share skill di sosial media tapi nggak ada yang lihat, terus followernya dikit, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Viral itu adalah bonusnya aja. Nggak perlu semua orang tahu usaha kita juga, perlu juga, tapi itu cuma bonusnya. Misal dulu juga kebanyakan dari konten kreator itu awalnya dia udah iseng-iseng aja nih share kemampuan kita, share apa kita. Nah, kebetulan mereka yang jadi konten kreator besar ini banyak yang lihat seperti itu. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita mau membangun personal branding untuk sekitar kita atau untuk mencapai tujuan yang tadi mencari kerja, itu juga nggak apa-apa juga. Misal nih dari saya sendiri, saya konten saya nggak pernah viral, tapi orang di sekitar saya mungkin di desa saya di satu kecamatan atau di sekolah-sekolah mungkin udah tahu nih, Mr. Galih itu bisanya itu misal fotografi, terus bisa bikin video, bisa bikin konten yang bagus, terus dia bisa bikin website seperti itu. Jadi orang-orang itu tahu nih dari sosial media saya yang biasanya saya berinteraksi itu sudah tahu nih. Jadi mereka kalau punya relasi nanti bakal mencari saya untuk misal jasa yang punya dengan skill saya, biasanya seperti itu. Jadi kebanyakan itu nggak harus viral juga, kebanyakan itu jadi orang-orang terdekat kita yang punya relasi yang butuh juga, itu juga bisa untuk kita jualan jasa kita. Oke, nah ini untuk branding tidak sekedar viral. Oke, saya next. Nah, selanjutnya ada media sosial dapat dijadikan senjata untuk siswa SMK. Nah, ini contoh mudahnya. Tadi teman-teman juga sudah ada yang pakai juga, sudah ada yang berhasil juga akun TikToknya rame seperti itu. Nah, ini contoh mudahnya. Instagram bisa digunakan untuk menambahkan hasil desain grafis. Jadi, nah, kalau teman-teman jago ngedit, bisa juga nih pakai Instagram untuk mengupload hasil-hasil dari teman-teman. Terus TikTok juga nih yang bisa berbagi dengan edukasi ringan sesuai keahlian teman-teman. Itu juga bisa. Terus dan WhatsApp atau WA dipakai untuk berkomunikasi secara sopan dan profesional. Jadi kalau nanti ada yang menghubungi teman-teman lewat WA, ya udah nanti kita tinggal manfaatkan WA ini. Ini kenapa media sosial dapat dijadikan senjata siswa SMK untuk membangun personal brandingnya kita. Oke, saya next.
Nah, peran media sosial dalam membangun personal branding ini ada beberapa. Nih saya contohkan, saya next personal branding digital untuk dunia kerja dan usaha. Nah, nih yang pertama ada sebagai CV digital. Teman-teman, apalagi yang nanti khususnya yang mau kerja, usahakan pakai namanya sosial media yaitu LinkedIn. Ini LinkedIn. LinkedIn ini untuk jaringan profesional. Jadi teman-teman portofolio teman-teman bisa diupdate ke akun LinkedIn. Jadi teman-teman silakan nanti dicek profil LinkedIn itu gimana. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ketemu sama HRD yang mencari kerja. Jadi nanti teman-teman bisa daftar kerja lewat situ juga. Yang penting profil teman-teman di LinkedIn ini, misal skill teman-teman itu apa, nanti ditunjukkan di situ semuanya. Terus ada juga Instagram nih, bisa juga untuk representasi diri kita, ini sebagai CV digital. Terus yang selanjutnya ada media sosial sebagai value. Nih, persiapkan sosial mediamu karena terkadang perusahaan sering kali memeriksa sosial media calon karyawannya. Nah, nih ini yang saya bilang tadi, kenapa kita harus posting yang bagus-bagus, yang positif-positif, apalagi tentang skill kita, karena ini tadi perusahaan itu di era sekarang itu nggak lagi lihat CV aja, CV yang kita kirimkan aja, kayak hanya satu lembar kertas itu aja, nggak. Kan di CV itu kan ada profil Instagram kita, ada mungkin sosial media kita apa aja. Nah, dia bakal cek sampai dalam-dalamnya tadi. Makanya kenapa kita harus membangun personal branding. Itu fungsinya itu juga kalau teman-teman mencari kerja itu sebagai nilai plus dari teman-teman semuanya. Mungkin di sini kebanyakan teman-teman akun sosial medianya ini ya ada namanya, ada ada foto profilnya tapi nggak ada postingannya gitu kan, kebanyakan teman-teman ya, apalagi nih banyak cewek-cewek Iya. semua seperti itu ya. Ya, Nah, itu kalau teman-teman mau membangun personal branding, usahakan dimanfaatkan sosial medianya untuk nanti untuk kedepannya lah lebih bagus, apalagi teman-teman ini sudah kelas 12 mau lulus untuk menuju langkah yang lebih besar lagi. Terus selanjutnya ada portofolio online, ini bisa menunjukkan hasil karya kita di platform online yang tepat sebagai portofoliomu. Jadi di online itu banyak sekali platform-platform yang untuk menampilkan ini portofolio kita. Nggak cuma di sosial media aja kayak Instagram dan TikTok, mungkin itu hal yang paling umum ya, paling banyak yang akses, tapi banyak sekali sosial media juga yang lain juga atau platform juga itu untuk meng-share portofolio online. Mungkin saya contohkan yang saya tahu itu ada namanya di sini Behance. Nih, misal nih, sebentar saya login dulu. Misal ini untuk teman-teman yang ini ya, untuk teman-teman yang punya skill desain, ini bisa juga nih teman-teman pakai akun yang namanya Behance ini untuk share portofolio teman-teman. Bentar, saya loading. Nah, di sini tuh banyak sekali portofolio dari orang-orang lain. Nih, contoh saya ketikkan portofolio sosial media. Nih, saya buka salah satu. Nah, ini contohnya dari siapa nih? Kak Novel nih. Dia ada di Behance ini dia bisa menampilkan portofolionya. Ini ada portofolio seperti ini. Ada perkenalan, skillnya apa aja, skill desainnya apa aja, kontak sosial media. Nah, hasilnya desain dari Kak Novel tadi dimasukin di sini semuanya. Nih contoh Instagram sosial media Instagram yang dia buat nih contohnya. Terus yang feed yang dibuat juga ada ini juga. Nih, jadi nanti teman-teman kalau mau jadi sosial media spesialis bisa menunjukkan seperti ini. Hasil editan konten dari teman-teman bisa jadikan satu seperti ini. Jadi nanti bisa jadi portofolio teman-teman di dunia digital. Ini nanti kalau teman-teman daftar misal cari kerja bisa jadi pembeda nih atau lebih menonjol dari orang-orang yang lain juga. Ini bisa dicontoh juga.
Ini hasil dari desain dari Kak Novel. Teman-teman nanti bisa bikin seperti ini juga. Apalagi teman-teman mungkin yang sebagian yang jurusan bisnis digital yang sering kali bikin konten seperti ini juga bisa nih dijadikan portofolio seperti ini. Oke, ini eh, saya juga punya portofolio di sini contoh, tapi ini portofolio yang sudah lama. Ini dari tahun aja 2021 juga. Ini saya pernah bikin juga, tapi sudah lama banget. Ini hasil dari konten saya seperti ini. Ini 2021. Karena ini saya sudah kerja, jadi saya belum saya sudah di aula berdata, jadi saya belum update lagi portofolio saya. Ini hasil yang dulu banget sudah saya bikin. Ini contohnya. Oke, nanti teman-teman bisa dibuka juga namanya behance.net. Oke, selanjutnya ada media sosial sebagai tempat usaha digital. Teman-teman kalau punya usaha sendiri, misal punya usaha sendiri juga bisa manfaatkan sosial media kita untuk sharing usaha kita tuh apa aja. Mungkin kalau ini untuk eh, jurusan bisnis kita sudah sering ya mendapatkan materi seperti ini. Oke, next. Nah, media sosial untuk personal branding lebih dalamnya lagi, media sosial merupakan tempat orang menilai kita pertama kali di dunia maya. Terus jejak digital yang dilihat oleh HR dan klien. Selanjutnya ada sarana menunjukkan potensi dan skill. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, spill tadi. Ini tadi personal branding, kalau orang yang berinteraksi di sosial media kita, dia akan menilai kita itu dari sosmed kita. Jadi oh, kamu orangnya gimana, kamu lagi di mana, itu kan eh, kita sendiri nih. Kalau lihat story orang lain, wah ini dia baru ngapain, dia baru pergi kemana. Nah seperti itu. Ini bisa juga karena sosial media ini kan, apalagi ya teman-teman semua yang setiap hari baru baru bangun tidur pun yang dicari bukan lagi apa, kamar mandi mungkin cuci muka dan lain-lain, tapi langsung buka HP gitu. Tuh mesti nggak cuman gengsi ya, apalagi orang tua kita pun hampir sama mungkin sekarang yang dicari. Kalau orang tua kita bangun tidur nggak suami atau istrinya tapi HP duluan. Itu banyak sekali UMKM yang share seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan nih sosial media untuk teman-teman, karena orang-orang itu baru eh, tergila-gila nih sama sosial media sama HP, kita bisa manfaatkan itu untuk jualan. Nah, itu bisa kita manfaatkan nih teman-teman. Jadi kita nggak cuma konsumtif di sosial media, tapi kita bisa manfaatkan sosial media ini buat menghasilkan, terutama untuk kita sendiri, apalagi teman-teman yang punya usaha juga. Ini kita bisa manfaatkan. Oke, terus selanjutnya, nah ini, tapi media sosial juga bisa merusak branding kita. Nah, kita sudah bangun nih, bagus-bagus branding kita, udah share skill kita, tapi kita posting dengan bahasa yang kasar, postingan negatif, mengandung unsur sara dan lain-lain, bahasa yang kasar, terus kontennya tidak sesuai, itu bakal masuk branding kita. Ingat ya teman-teman, kalau di sosial media jangan sekali share hal yang buruk di sosial media kita, karena itu bakal jadi jejak digital teman-teman. Itu kalau teman-teman lagi yang tadi yang sudah punya follower banyak, itu jangan sampai gitu, karena ini bakal merusak citra teman-teman sendiri. Jadi usahakan sudah teman-teman mesti pernah lihat atau pernah dengar 1000 kebaikan akan rusak dengan satu kejahatan. Nah itu terjadi juga di sosial media. Mungkin kalau lihat teman-teman banyak konten kreator yang dia melakukan satu kesalahan terus dia agak bakal brandingnya rusak, itu bakal terjadi di sosial media. Apalagi jejak digital nih teman-teman, akan susah hilang kalau teman-teman sosial medianya sudah ramai gitu. Jadi usahakan nih teman-teman lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif, yang berlebihan, apalagi bahasa kasar, apalagi nge-share konten yang tidak baik di sosial media, itu bakal merusak branding teman-teman. Nah apalagi kalau teman-teman nanti mau cari kerja, si HRD nanti lihat sosial media teman-teman kok bahasanya kebun binatang semua nih, dia bakal pikir-pikir lagi, atau bahkan dia nggak bakal ngambil teman-teman nih, karena
nggak tahu nih kalau teman-teman bahasanya kurang baik seperti itu. Jadi nih ada notnya, apa yang kamu posting adalah citra dirimu. Jadi usahakan di sosial media itu kita membangun citra yang baik seperti itu. Untuk ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk teman-teman untuk kedepannya nanti lebih baik lagi dan di masyarakat juga teman-teman itu persepsinya baik. Terus selanjutnya ada, nah ini bukan soal banyak follower, tapi tepat kegunaannya. Yang terpenting bukan jumlah pengikut. Nah, follower sedikit nggak apa-apa. Ya akun saya, akun Mr. Anto itu followernya juga nggak terlalu banyak, cuman beberapa ribu aja, tapi tepat kegunaannya. Jadi yang terpenting ini tadi, yang paling bukan jumlah pengikut, tapi apakah mereka sesuai dengan minat dan tujuan kita. Maka tentukan audiens yang tepat, konsisten, dan apa yang kita bagikan di sosial media kita. Menunjukkan siapa diri kita. Jadi pastikan konten kita mendukung citra profesional yang ingin kita bangun. Nih, nggak apa-apa kok kita belum banyak follower itu juga nggak apa-apa juga. Yang penting di sosial media itu orang tahu nih sekali lihat sosial media kita, oh orang ini tuh skillnya ini, orang ini tuh bisanya ini gitu. Itu namanya membangun personal branding, teman. Jadi nggak apa-apa, yang penting nanti teman-teman konsisten aja di sosial medianya, di branding yang bagus, teman-teman itu mau dikenal sebagai siapa, sebagai apa, sebagai bisa apa. Nah itu nanti teman-teman bisa share di sosial medianya. Oke, saya next. Nih, selanjutnya ada personal branding tidak harus sempurna. Yang paling penting dalam membentuk personal branding adalah jujur. Nah, ini jujur ya teman-teman. Jujur juga penting juga di nanti teman-teman kalau mau membangun personal branding, jangan terlalu berlebihan juga. Misal tadi saya sudah sebagai admin sosial media nih, desain saya ini ternyata desain itu walaupun aslinya teman-teman desain, tapi ternyata desain itu adalah desain orang lain. Nah, itu nggak boleh juga. Kita harus jujur nih, kita desainnya apa. Jangan sampai terlalu over juga kalau untuk membangun personal branding kita. Terus selanjutnya konsisten juga. Jangan nanti teman-teman posting satu konten aja sudah selesai terus posting lagi nanti 3 bulan kemudian. Nah, itu jangan juga. Nanti teman-teman nggak harus setiap hari posting, tapi usahakan beberapa postingan teman-teman itu menunjukkan bahwa skill teman-teman itu apa. Terus sini ada mau belajar juga. Nah, nanti bakal teman-teman itu jangan nunggu sempurna dulu baru action, tapi bertahap aja nggak apa-apa. Share apa adanya dulu, nanti diperbaiki nih kontennya kurang apa. Nah, terus nanti kita belajar lagi, nanti share yang lebih bagus lagi, terus share lagi yang lebih bagus. Nah, itu nanti berkembang, nanti bertahap juga. Dulu saya konten saya juga seperti tadi, mungkin masih biasa aja, mungkin sekarang jauh lebih bagus juga, mungkin bisa seperti itu. Atau masih kurang juga, nanti saya perbaiki lagi, saya belajar lagi nanti ke depan nanti bakal saya bikin konten yang lebih bagus lagi. Terus selanjutnya terus berproses dan produktif. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Apalagi udah nih rata-rata Gen Z itu sama milenial itu mager. Nah ini usahakan kalau nanti udah teman-teman udah lulus itu jangan sampai tidak produktif. Itu bakal menyesatkan teman-teman atau nanti ke depan itu malah menyusahkan teman-teman sendiri. Jadi usahakan masih punya tenaga dan waktu, nanti teman-teman usahakan lebih produktif. Terus selanjutnya, nah ini ada strateginya juga untuk membangun personal branding di dunia digital, teman-teman. Saya sharingkan. Yang pertama, ada tentukan identitas diri sendiri. Nah ini bisa pikirkan dan temukan jawabannya pada diri sendiri. Contohnya ini, saya dikenal sebagai apa? Nah tadi yang saya sebutkan. Teman-teman itu untuk membangun personal branding itu mau dikenal sebagai apa? Itu bisa jawabannya saya nggak bisa menjawab ke teman-teman karena itu jawabannya ada di diri sendiri teman-teman juga. Terus skill apa yang kamu bisa, yang itu harus tanyakan ke teman-teman sendiri. Nih, kayaknya saya suka skill ini nih, saya mau belajar tentang skill ini nih. Nah, itu bisa jadi skill yang akan teman-teman jadikan personal branding. Nggak perlu bisa dulu. Yang penting teman-teman untuk menemukan skill ini suka dulu sama skill apa. Misal kalau saya dulu suka sekali sama gambar. Nah, itu editan saya juga masih jelek dulu. Terus karena saya suka,
Terus karena saya belajar tentang editing itu saya nggak merasa lelah. Jadi saya terus kebetulan juga pas waktu ngedit kebetulan menghasilkan juga. Nah itu sudah saya belajar gak capek, terus menghasilkan uang juga. Nah itu kan enak. Makanya saya memperdalam skill saya sebagai editing karena itu tadi menghasilkan dan saya juga nggak capek kok untuk belajar itu. Jadi nanti teman-teman bisa nih tanyakan ke diri sendiri apakah skill yang saya suka apa, terus pas teman-teman belajar skill itu apakah capek apa enggak. Nah itu bisa teman-teman yang tahu itu sendiri. Terus minat saya di bidang apa. Nah ini juga skill sama minat bisa juga jadi acuan. Nah ini notnya fokus sama 1 sampai 2 bidang dulu, jangan terlalu berlebihan tadi. Tiba-tiba melancar. Nah, yang tadi saya jelaskan, minat saya dari fotografi ke nari, itu kan agak melancar nih, jauh nih. Tapi usahakan yang kalau bidangnya yang mirip-mirip, jadi kalau fotografer ya jadi videografer, nah itu kan masih untuk fotografer dan videografer, nah itu bisa terus nanti admin sosmed sama apa, nah ini juga bisa. Jadi jangan terlalu banyak dulu nih kita nunjukkan skill kita apa, biar persepsi orang itu nggak bingung juga ke kita. Nah, selanjutnya adalah konsisten di sosial media. Di sini tips sederhananya untuk sosial media kita. Nah, gunakan foto dan bio yang profesional, nah, teman-teman. Nanti bisa dioptimasi juga profil bionya. Misal teman-teman jago tadi fotografi, di bio bilang aja expert fotografi itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman bisa membuktikan ya kalau teman-teman itu sebagai expert fotografi seperti itu. Terus selanjutnya adalah posting rutin. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan juga. Posting rutin, nggak harus banyak, nggak harus setiap hari. Yang penting teman-teman aktif aja di sosial media. Kalau mau membangun personal branding, follow-follow aja orang-orang yang sesuai dengan ini tadi skill kita atau ini tadi bidang yang kita suka. Terus gunakan bahasa yang sopan dan positif juga. Tentunya sesuaikan dengan tujuan branding kita. Nah, tadi tujuan branding teman-teman mau apa nih? Kalau mau kerja ya udah, nanti teman-teman mulai bangun nih. Kalau mau kerja sebagai apa, personal branding yang sesuai dengan kerjaan itu apa? Nah, itu disesuaikan aja. Terus kalau misal untuk usaha, nah usaha teman-teman misal produknya apa, nanti teman-teman bisa bangun personal branding itu sesuai dengan produknya. Itu bakal lebih mudah nanti jualan teman. Contohnya aja sekarang itu skincare itu kan yang jual kan bukan lagi artis-artis ya seperti itu, sampai dia itu kan yang jual bahkan dokternya sendiri ya. Dokter itu kan sudah pasti ya, kalau dokter kecantikan kan sudah pasti dia paham tentang skincare. Nah jadi seperti itu, dokter itu membangun personal branding tentang skincare untuk berjualan produknya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa contoh juga nih, kalau mau usaha sendiri, produknya apa, produk atau jasanya apa, teman-teman membangun personal branding itu sesuai produk dan jasanya. Oke, next. Nah, ini teman-teman mumpung belum ketinggalan ya, masih sekolah ini juga, udah mau mendekati lulus, bisa segera dimulai untuk membangun personal branding. Jadi waktu nanti teman-teman sudah lulus nih, sudah ada fondasi lah, sudah ada bahan yang kita sampaikan atau kita kasihkan, misal ke audiens atau ke HRD, bahwa personal branding kita apa. Nah, caranya ini tentukan skill utama dulu. Nanti teman-teman tanyakan ke diri sendiri skill utamanya itu apa. Terus yang kedua ada pilih platform yang sesuai dengan skill teman-teman. Kalau teman-teman tadi yang seperti yang sosial media tadi bisa pakai yang namanya Behance tadi, pakai Instagram atau pakai Pinterest itu juga bisa. Kalau yang fokusnya ke video editing kan bisa pakai Instagram, bisa pakai Facebook, pakai TikTok itu juga bisa. Nah, yang lagi rame kan berarti Instagram sama TikTok, ya udah teman-teman sementara manfaatkan dua itu dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang usaha teman-teman itu target marketnya untuk orang tua, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa pakai Facebook juga. Tapi yang Instagram sama TikTok karena
untuk sekarang ini, untuk sementara saat ini masih ramai juga penggunanya, udah manfaatin dua platform itu dulu aja. Terus tentunya posting 2 sampai 3 minggu ini boleh. Ini eh, bisa disesuaikan juga ya teman-teman, nggak harus sama 2 sampai 3 kali seminggu. Lebih banyak lebih bagus, tapi usahakan minimal segini lah buat biar akun sosial media gitu kita itu kalau untuk membangun personal branding itu nggak terlalu sepi lah seperti itu. Nanti kalau postingannya sudah banyak di atas 20 di atas 30 nggak apa-apa, nanti sebulan sekalipun nggak masalah, yang penting kalau akunnya belum ada postingan sama sekali bisa nih dilakukan 2 sampai 3 kali posting. Terus bisa juga menunjukkan proses belajarnya gimana, produknya gimana, itu juga bisa. Terus konsisten juga menjalankan posting selama 30 hari. Kalau nanti teman-teman mau membangun personal branding yang bisa diukur nih, personal branding teman-teman mau sampai mana, itu biasanya kita melakukannya konsistennya selama 30 hari. Jadi nanti kita bisa evaluasi nih. Di hari ke-31 kita evaluasi nih personal branding kita sudah dapat belum, ada yang hubungi kita nggak untuk memakai jasa kita tentang seputar skill kita, itu juga bisa, itu bisa diukur juga. Apalagi kalau teman-teman akun sosial medianya sudah ini ya, sudah bisnis, itu kan ada insight-nya. Nah, itu bisa dibaca juga apakah sosial media kita sudah ramai atau belum, itu juga bisa dibaca. Nah, untuk note-nya, siapa kamu hari ini untuk menentukan peluangmu besok. Jadi, nah ini teman-teman nih, segeralah action teman-teman. Jadi, nanti kalau sudah lulus itu, nanti teman-teman punya bekal nih, punya senjata lah. Jadi untuk memulai usaha atau mencari kerja itu teman-teman sudah punya bekal dari situ tadi, dari membangun personal brandingnya teman-teman. Oke, nah ini ada masalah dan solusi. Masalah dan solusi agar teman-teman tidak gagal untuk membentuk personal branding itu, yang pertama, kalau nanti teman-teman bingung mulai dari mana dan bagaimana, teman-teman harus belajar dengan arah yang jelas dan materi yang terstruktur. Nah, nanti mungkin bisa disaringkan sama Mas Ol juga nih, belajar yang jelas itu gimana seperti itu. Terus masalah yang kedua, tidak ada arahan atau panduan yang jelas. Nah, itu teman-teman bisa nih mencari mentor atau komunitas-komunitas yang sesuai skill dari teman-teman untuk membimbing dan memberikan masukan. Jadi nanti kalau teman-teman belajar itu jangan sampai belajar sendiri. Belajar sendiri boleh, apalagi sekarang sudah banyak AI. Tapi mereka kan robot, jadi kita nggak tahu nih bener apa enggak. Walaupun hasilnya kayaknya itu benar semua, kalau tidak belajar dari mentor yang punya pengalaman tersebut, saya yakin teman-teman itu nanti kedepannya bakal bingung juga teman-teman. Ini benar nggak sih berguna, benar nggak sih bisa dipakai di dunia kerja atau di dunia usaha seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kurangnya konsistensi dan motivasi jangka panjang. Nah, ini teman-teman untuk jika kurang konsisten dan motivasi jangka panjang, teman-teman bisa sering-sering praktek nih, supaya ilmu yang dipelajari itu benar-benar bisa diterapkan. Jadi kalau punya, misal tadi ya, kalau di dunia digital, teman-teman kan sering bikin konten, ya itu diperdalam aja, diper dipelajari lebih bagus lagi biar kontennya tuh lebih bagus-bagus lagi, karena di era sekarang itu banyak sekali ini ya, perusahaan-perusahaan mencari konten kreator juga. Nah, tadi pagi sharing sebentar, tadi pagi juga saya dihubungi dari salah satu CEO juga dari perusahaan ini teman-teman, chat. Perusahaan chat itu dia mencari orang yang kreatif dan punya skill di dunia digital, karena dia belum nemu nih orang yang punya skill ini buat usaha dia. Jadi di Semarang itu banyak sekali perusahaan yang belum nih butuh sekali tentang sosial media teman-teman. Jadi bisa juga nanti kalau yang teman-teman yang khususnya jurusan digital atau dari retail, boleh juga kalau mau belajar juga uh, perdalam lebih perdalam lagi tentang sosial media dan kontennya terutama, itu karena sekarang banyak sekali perusahaan, nggak cuma dari UMKM sampai perusahaan besar pun yang saya dihubungin tadi pagi itu, dia minta nih orang yang kreatif untuk membangun brand dia gitu. Karena dia masih awam nih, karena mereka masih awam nih, orang-orang mungkin dia
orang-orang yang lama mau belajar juga sudah nggak ada waktu seperti itu. Jadi dia butuh orang nih yang bisa mengelola usaha dia seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir, personal branding bukan tentang menjadi sempurna nih teman-teman, tapi juga berani menunjukkan potensi diri. Terus kita bisa manfaatkan atau menggunakan media sosial dengan bijak untuk membangun citra positif dan menunjukkan kemampuan untuk membuka peluang di masa depan teman-teman. Jadi segeralah teman-teman ini, mumpung masih ada waktu nih, ada mungkin nggak nyampe 6 bulan ya teman-teman bisa membangun personal branding. Oke, mungkin itu sharingan dari saya. Nanti teman-teman kalau mau ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan boleh nanti biar dibantu oleh Mr. Aul atau Mas Aul seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Aul untuk materi hari ini. Nanti monggo silakan di take over terus nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh silakan. Baik, terima kasih Mr. Galih sudah memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Gimana teman-teman, masih semangat enggak? Teman-teman dari SMK Negeri 1 Cepu masih semangat tidak ini? Semangat. Masih semangat. Jis ya SMK Negeri 1 Cepu. Saya dipesani sama Mr. Anto betul lagi. Teman-teman semuanya, SMK Negeri 1 Cepu itu jos. Semangat belajarnya luar biasa. Itu saya dipesani dari Mr. Anto itu. Jadi saya sangat bersyukur nih pada hari ini di acara webinar hari ini teman-teman semuanya sangat antusias dan luar biasa sudah meluangkan waktunya apalagi saat KBM kan jarang ya Bu Orin, Ya, Bu Sulis jarang jarang sekali ini Jangan baru juga. pertama kali Bu kebetulan ini baru pertama kali ketika eh, kita ambil kelas di jam KBM karena kalau mau presentasi Bu, untuk mengeluarkan materi atau presentasi terkait Aulia Persada itu kita jarang sekali dapat jam pas kegiatan belajar mengajar. Jadi ini suatu kebanggaan buat bagi kami Bu dari Aulia Persada. Terima kasih Bu Orin dan Bu Sulis sudah memberikan waktunya saat kegiatan belajar mengajar untuk Aulia Persada dan SMK Negeri 1 Cepu berkolaborasi bersinergi untuk saling memberikan materi, kemudian terkait dengan kompetensi dan pengembangan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu. Terima kasih sebelumnya Bu Orin dan Bu Sulis dan Ya, sama-sama Mr. Raul. Oke. Baik, untuk acara dan kegiatan selanjutnya yaitu terkait dengan sosialisasi untuk Aulia Persada menanggapi tadi terkait materi yang sudah Mas Gali berikan. Saya izin share Bu Orin dan Bu Sulis dan teman-teman semuanya untuk izin share iya. screen sebentar. Saya lihat antusiasnya itu dalam belajar digital marketing luar biasa sekali. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, siap. Oke. Sudah keluar belum nih? Sudah keluar ya? Sampai sudah. Keluar ya. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin sebelumnya Bu Orin dan Sulis dan teman-teman semuanya. Saya izin untuk sosialisasi terkait Aulia Persada ini. Dalam kaitannya dengan pelatihan digital marketing, saat ini kan kita tahu ya, bahwa sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi AI, kemudian teknologi yang mungkin belum banyak nih sumber daya manusia yang bisa menggunakan eh, teknologi AI itu. Kemudian gimana sih caranya menjual suatu produk di digital marketing, kemudian bagaimana sih kita bisa survive di era digitalisasi saat ini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya akan memberikan satu buah sosialisasi dan promosi terkait investasi skill digital marketing bareng LPK Aulia Persada.
Mungkin saya sedikit pantun boleh nggih, teman-teman semuanya nggih? Boleh nggih? Oke. Siap. Generasi hebat lahir dari tekad dan asa. Saatnya kita tumbuh bersama Aulia Persada. Mantap ya. Mantap. Mantap nggih. Siap, siap. Oke, hari ini saya akan presentasikan terkait investasi skill digital marketing bersama Aulia Persada. Ya, pertama ada kompetensi apa saja sih yang akan dipelajari nih kalau misalnya teman-teman semua ingin belajar tentang digital marketing di Aulia Persada. Yang pertama ada yang namanya belajar digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Kemudian sosialisasi media manajemen, admin toko online ya. Kemudian ada performance digital marketing atau ads yang biasa kita sering tahu apa itu sih iklan berbayar ya. Kemudian salesmanship, nah ini salesmanship. Kemudian ada web design dan juga SEO atau search engine optimization. Dan yang terakhir yaitu e-commerce. Nah, teman-teman semuanya dari 8 komponen ini, itu sorry, dari 7 komponen ini, semua kita bisa dapatkan di dengan belajar di Aulia Persada Semarang. Nah, terkait apa aja sih program-programnya di digital marketing di Aulia Persada Semarang? Yang pertama tentu ada kursus 3 bulan. Ini sangat recommended dan cocok untuk teman-teman semuanya yang nanti sudah lulus ya dari SMK Negeri 1 Cepu mungkin masih bingung kira-kira mau kerja atau mau belajar atau mau kursus dulu nih. Nah, kalau misal kita kuliah ya, teman-teman semua, kita pasti mengeluarkan yang namanya budget terlebih dahulu nih. Tetapi kalau kita mau kursus, kita investasi terlebih dahulu. Nah, investasi itu pasti akan ada yang namanya feedback atau timbal baliknya. Ketika teman-teman sudah kursus misalnya 3 bulan, setelah itu teman-teman bisa tuh buat eh, sertifikatnya. Kan setelah kursus selesai selama 3 bulan, teman-teman akan dapat sertifikat ya. Nah, sertifikat tersebut karena sertifikat di Aulia Persada itu sudah BNSP ya atau sudah resmi dari Badan Nasional. Jadi teman-teman bisa gunakan tuh selain teman-teman semua lulus dapat sertifikat sorry kalau teman-teman dapat ijazah dari SMK teman-teman juga sudah dapat sorry sertifikat BNSP. Nah, ini bisa jadi patokan buat teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan yang survei di bidang digital marketing. Jadi teman-teman semua jangan khawatir. Kursus 3 bulan ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman semua lulusan dari SMK ya ataupun SMA ataupun MA itu sangat cocok karena 3 bulan teman-teman semuanya belajar digital marketing baik itu SEO, kemudian e-commerce, kemudian juga ada web design, landing page dan lain sebagainya. Teman-teman bisa nih dapatkan semua materi itu dalam kursus 3 bulan. Kemudian juga yang kedua ada regular class ya. Yang ketiga ada private class. Kalau untuk regular class ini satu kelas itu 5 orang. Kemudian untuk yang private class ini bebas satu orang bertemu dengan satu mentor. Sifatnya bisa online, bisa offline. Nah, kemudian yang terakhir ada in-house training class. In-house training class itu maksimal untuk pesertanya yaitu 20. Kita bisa kegiatannya, kita bisa di kelas ataupun di kantor atau perusahaan, boleh untuk siswa ataupun untuk guru-guru SMK itu boleh. Kemudian selanjutnya, kenapa sih harus belajar di Aulia Persada Semarang? Yang pertama yaitu dibimbing oleh praktisi yang sudah berpengalaman tentunya di bidangnya. Ada Mr. Anto, kemudian Mr. Givari, Mr. Gale yang tadi sudah memberikan materi, juga ada Mr. Faisal, lalu juga Miss Salwa dan Miss Arifah. Nanti teman-teman semuanya kalau misalnya kita syukur-syukur Ibu berkunjung ke SMK Negeri 1 Cepu lagi, kita bisa saling sharing lagi nggih. Kemudian kurikulumnya yang up to date tentunya teman-teman semuanya. Jadi nggak cuma belajar apa sih, kita juga ikutin kurikulum terkini nih ya terkait dengan tren apa aja yang sedang berkembang di dunia digital marketing.
Lalu pembelajarannya tentu berbasis proyek nyata, kemudian pendampingan dan konsultasi gratis free pasca pelatihan, ya. Kemudian dibantu penempatan kerja juga. Ini untuk kursus 3 bulan yang tadi saya rekomendasikan kepada teman-teman semuanya. Kita akan bantu teman-teman semuanya untuk penempatan kerja. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena kita akan selalu prioritaskan teman-teman semuanya yang kursus 3 bulan ini sampai benar-benar bekerja. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikasinya, tentu uji kompetensinya BNSP, ya. Jadi Aulia Persada sudah terakreditasi di bidang digital marketing. Jangan khawatir buat teman-teman untuk belajar atau teman-teman yang ingin kursus di dunia digital marketing, boleh bersama dengan Aulia Persada Semarang. Nah, ini untuk program pelatihan 3 bulannya. Apa aja sih kira-kira yang akan didapatkan teman-teman? Pertama, ada kelas intensif setiap minggu, ya. Ini teman-teman boleh sih. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar langsung di kantornya Aulia Persada, salut. Saya sangat salut kepada teman-teman semuanya. Sangat berterima kasih. Karena juga jauh-jauh dari Cepu, ya, kita akan berikan yang terbaik untuk pelayanannya. Kelas intensif setiap minggu, kemudian kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis real project, pendampingan setelah pelatihan, dan bantuan penempatan kerja. Kemudian ini untuk yang privat, kalau teman-teman kok mau belajarnya takut nggak bisa datang ke Semarang misalnya seperti itu, boleh secara online. Itu ada namanya program pelatihan privat, ya. Itu kelasnya langsung dengan one on one dengan trainer dari kami Aulia Persada. Untuk jamnya sesi yaitu satu sesi 4 sampai 5 sesi. Satu sesinya yaitu 4 jam. Dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian apa aja sih jadwalnya? Tentu kita juga fleksibel, ya. Kemudian materinya lengkap dari basic hingga expert, 4 sampai 5 sesi. Kemudian juga ada akses LMS free, modul free, dan tools digital untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan privat ini. Nah, ini benefit dari yang bisa teman-teman dapatkan ketika belajar atau kursus bersama Aulia Persada Semarang. Pertama, akses LMS. Akses LMS itu apa? Learn Management System. Jadi teman-teman di situ bisa akses semuanya, baik itu soal-soal latihannya, kemudian materi-materinya, teman-teman bisa akses semuanya di situ. Kemudian akses materi dan modul, sertifikat resmi tentunya, kemudian akses Canva Pro. Nah, ini teman-teman semua yang jago atau yang ingin belajar desain itu kita berikan akses Canva Pro free. Kemudian gratis ratusan template juga. Kemudian ada komunitas digital marketing. Jadi teman-teman nggak ditinggal begitu saja ketika kursus bersama dengan Aulia Persada. Lalu terakhir nih yang paling penting teman-teman, update info loker dari perusahaan relasi. Alhamdulillah Aulia Persada sudah banyak relasinya terkait dengan penempatan kerja nanti buat lulusan yang sudah belajar di atau sudah kursus di Aulia Persada Semarang. Ada perusahaan teh botol sosro, kemudian juga ada NBA, ya. Kemudian juga ada sekolah-sekolah industri yang tentunya siap menampung teman-teman semuanya jika nanti teman-teman eh, lulus atau setelah selesai kompeten dari Aulia Persada Semarang. Nah, ini ada satu testimoni. Ini tadi yang Mr. Galih katakan tadi ada panggilan atau telepon dari CEO. Nah, ini CEO-nya kalau teman-teman mau tahu. Namanya Mr. Yusak Mulyanto. Beliau adalah salah satu CEO dari Green Zoil, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail chat, teman-teman semuanya. Ini dari beliau bahwa pengajar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saya, materi jelas, langsung ke inti, dan setiap sesi selalu terasa produktif. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan khawatir ketika nanti teman-teman sudah lulus dari SMK Negeri 1 Cepu. Saya doakan semuanya lulus, guys. Teman-teman Amin. siswa semuanya, amin, semuanya lulus. Ingat nih, wah, pengen belajar
atau kursus bersama Aulia Persada. Ingat Kak Aul, weh. Boleh, boleh. Atau ingat Mister Gali nanti, atau ingat Mister Anto atau Mister Givari. Boleh, langsung saja. Bisa nanti teman-teman ada link yang boleh diisi ya, sambil nanti menunggu absensi. Nah, teman-teman boleh kok. Sekarang giliran teman-teman nih untuk segera eh, datang atau hubungi bersama tim Aulia Persada Semarang. Tak kenal maka tak sayang. Nggak apa-apa nggak kenal, asal kita bisa buat kenangan. Asik. Oh iya, teman-teman semuanya, untuk kelas 3 bulan itu ada free untuk khusus untuk SMK Negeri 1 Cepu, free biaya pendaftaran. Free biaya pendaftaran untuk ini untuk SMK Negeri 1 Cepu, buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu. Buat guru-gurunya boleh enggak? Boleh. Buat gurunya juga boleh. Buat guru-gurunya juga boleh. Jadi khusus untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu dan guru, free biaya pendaftarannya. Nah, oke, itu untuk lebih lanjutnya kita bisa tanyakan atau bisa boleh nih nanti diisi linknya, nggih, teman-teman semuanya. Ya, itu dia. Terima kasih Ibu guru dan juga teman-teman semuanya terkait dengan promosi dan apa sosialisasi dari Aulia Persada Semarang. Mungkin saya boleh pantun sedikit, boleh nggih? Ya, silahkan. Boleh nggih, Nggih. Menimba ilmu dengan semangat dan rasa bangga. Silakan. Webinar inspiratif hadir bersama Aulia Persada. Wih, terima kasih ibu-ibu dan baik. Selanjutnya ini pasti pada ketawa nih, iya kan? Pada ketawa nih. Baik, Ibu Orin dan Ibu Sulis dan teman-teman semuanya, mungkin itu terkait sosialisasi. Sekarang kita tanya jawab. Dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya belum? Ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Mister Gali tadi sampaikan? Selamat siang, halo. Dengan siapa ini? Boleh on mic kok, teman-teman semuanya. Boleh on mic nih. Jangan takut, jangan ragu, karena teman-teman semua sudah kelas 3 ini. Ya, waktunya tunjukkan pesonamu. Yes. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman, Izin halo. mau bertanya, Kak. Oke, ya, boleh disebutkan namanya siapa? Kenalkan nama saya Farah. Ini mau Siap. bertanya, untuk link yang di-share di grup itu tidak bisa dibuka. Oh, linknya nggak bisa dibuka. Benar, semua. Sebentar. Sebentar, kami fixkan dulu ya, teman-teman semuanya. Link pendaftaran atau link absensi? Absensi ya? Link absensi. Oh ya, sebentar. Kami fixkan dulu. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Farah. Mbak Farah. Baik, ada lagi Mbak Farah yang ingin ditanyakan terkait materi atau mau tanya, Kak, kursusnya nanti mentornya siapa? Nah, boleh. 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 Teman-teman yang ingin bertanya, boleh terkait dengan materi. Tadi teman-teman sudah dapat materi terkait personal branding ya. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Saya yakin dari 33 siswa ini sudah punya Instagram semua. Betul tidak? Betul? Sudah punya Instagram semua ya, pasti ya.
Sudah punya Instagram semua ya. Tetapi saya yakin teman-teman semua masih bingung nih. Nih Instagramnya mau dibuat apa ya? Ya kan? Izin minta file personal branding Kak Gali. Baik, Kak Gali izin minta file personal branding nih Kak Gali. Siap, nanti kami kirim ke grup teman-teman semuanya. Nanti dikirim ke grup, jangan khawatir. Jadi acara materi semua materi kegiatan webinar ini nanti akan dikirim ke grup. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi teman-teman ada yang belum punya Instagram mungkin? Ada yang belum punya Instagram? Teman-teman semuanya. Kalau ibu gurunya, saya yakin pasti sudah punya gitu. Sudah punya pasti. Nah, Rata-rata punya semua. Sudah punya karena guru bisnis digital itu pasti sudah punya, biasanya sudah punya akun Instagram khusus untuk kelasnya juga biasanya sudah punya gitu. Yes. Yes. Rata-rata sudah punya. Nah, sekarang untuk teman-teman nih mau dibuat apa nih? Apa sudah punya personal branding masing-masing nih teman-teman dari kelas bisnis digital SMA Negeri 1 Cepu? Belum. Belum. Nah, belum ya. Jadi siap-siap gitu. Setelah pelatihan ini kita akan coba, bukan coba ya, langsung praktek. Langsung praktek. Kira-kira di feed Instagram kita mau dibuat apa nih? Apakah kontennya mau konten edukasi, konten menarik seperti yang tadi Mister Gale sampaikan? Ada yang punya bakat terkait desain, boleh dibagikan juga di feed Instagramnya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi selain Mbak Farah tadi? Kak, izin bertanya. Boleh. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Urfatun Nurul Aini. Saya mau bertanya tips membangun personal branding untuk pemula dan cara mengukur keberhasilannya. Baik. Tips, Tips boleh membangun diulangi personal tips? branding untuk pemula. Tips membangun personal branding untuk pemula. Ya, Baik. dan Baik. mengukur keberhasilannya. Dan mengukur keberhasilannya. Baik, saya ulangi ya pertanyaan dari Mbak Ulfatun ya. Saya ulangi ya. Nggih. Oke. Tips untuk membangun personal branding untuk pemula serta cara mengukur keberhasilannya. Betul? Betul. Betul. Siap. Baik, ditampung dulu atau langsung dijawab, Mas Mister Gale? Monggo, mungkin langsung saya jawab ya. Langsung. Siap, siap. Untuk Silakan. tips membangun personal branding dari awal. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, sebentar saya share screen lagi. Bentar ya. Nah, ini tadi teman-teman. Jadi untuk tipsnya untuk membangun personal branding ini tadi. Nanti saya share juga materinya untuk teman-teman. Jadi yang pertama harus teman-teman nih tahu dulu nih eh, identitas teman-teman mau dikenal sebagai apa. Yang penting utama itu dulu aja. Yang penting teman-teman itu mau dikenal sebagai apa. Nah, seperti itu. Terus yang ini caranya tadi skill yang apa yang kita mau tonjolkan seperti itu tadi. Terus selanjutnya kalau sudah ketemu nih skill apa yang eh, kita mau dikenal sebagai apa tadi, kita bisa membangun personal brandingnya dengan membuat konten teman-teman. Kalau untuk tadi kan optimasinya di sosial media ya, ini khususnya di sosial media tadi, teman-teman bisa membuat konten yang sesuai dengan skill teman-teman. Itu eh, bisa bikin konten, yang penting konsisten konsisten tadi, posting terus rutin seperti itu dengan gunakan foto dan video yang profesional itu tadi teman-teman mau dikenal sebagai apa tadi, misal sosial media expert seperti itu nggak apa-apa di
tulis saja di bio teman-teman menjadi social media expert seperti itu. Apa ke traveler itu juga bisa. Nah, untuk cara mengukurnya di sosial media itu kan teman-teman kan kalau akunnya sudah yang bisnis itu kan sudah ada namanya insight atau pengukuran atau dashboard profesional ya teman-teman. Jadi di situ bisa lihat nih konten teman-teman itu banyak yang lihat atau uh, view-nya bagaimana, yang ngeklik itu siapa, berapa itu kan kelihatan juga. Yang lihat konten teman-teman dari umur berapa sampai umur berapa itu bisa dilihat juga di dashboard profesional. Nah, sebenarnya cara paling gampang itu ukurnya, kalau kita nggak pakai data, cara paling gampang mengukur itu adalah orang menghubungi teman-teman, tanya tentang skill teman-teman, gitu. Itu untuk cara mengukur paling gampang. Jadi dulu saya tanda personal branding saya berhasil itu kalau ada orang yang memakai jasa saya untuk bisnis dia dan saya menghasilkan uang. Nah, itu contohnya atau contoh personal branding kita itu sudah berhasil. Jadi, misal teman-teman tadi jasa editing seperti itu, terus ada mungkin dari UMKM terdekat atau dari kenalannya teman-teman butuh jasa itu dan mencari teman-teman untuk mengeditkan kontennya itu tadi, berarti personal branding teman-teman sudah berhasil. Paling simpelnya seperti itu. Tapi kalau untuk bisa diukur ada datanya, itu teman-teman kalau dari sosial media, mau dari Instagram, mau dari TikTok, itu ada kalau akunnya sudah profesional atau akun bisnis kalau teman-teman akunnya belum, tinggal di menu itu kan ada edit profil itu kan ada dipilih ke profesional akun atau akun bisnis itu teman-teman dipindah aja di situ kalau mau ada insight-nya atau data yang bisa diukur. Jadi silakan diaktifkan itu nanti bisa teman-teman bisa diukur. Yang penting tadi untuk membangun dari pemula ini tadi yang penting harus menentukan teman-teman mau dikenal sebagai apa dulu. Setelah itu diposting nih di sosial media, bikin konten yang bagus di sosial media tentang skill yang teman-teman bisa ini apa. Posting rutin itu nggak harus ngupload konten ya teman-teman. Jadi teman-teman yang penting share aja ke seharian teman-teman di story itu juga nggak apa-apa. Nanti kan bisa di highlight. Nah itu juga bisa. Yang penting teman-teman nih kalau di personal branding itu tujuan utamanya memperkenalkan diri teman-teman sebenarnya. Cuman itu memperkenalkan diri teman-teman bahwa teman-teman kamu itu siapa, kamu itu bisa apa, itu aja. Apapun kontennya nggak harus bagus banget, nggak apa-apa. Yang penting rutin aja, posting rutin aja dan sesuai dengan tadi bidang teman-teman. Jangan semua bidang dimasukin, tapi teman-teman mau dikenal sebagai apa dulu nih. Yang pertama tadi. Ini jadi sesuai dengan itu aja. Mungkin itu sih. Tadi siapa? Ulfa. Itu ya Mbak Ulfa. Itu mungkin jawabannya dari saya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nggak apa-apa. Nanti di grup kan bisa teman-teman bingung nih mau apa. Nanti setelah saya share bingung nih mulai dari mana nanti bisa konsultasi juga di situ. Kalau jawaban saya masih seperti itu untuk semuanya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Selain izin bertanya. boleh, Boleh. silakan disebutkan namanya ya. Perkenalkan nama saya Yuni Panjar Kartika. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi krisis reputasi agar tetap dipercaya di personal branding? Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Dari Mbak, siapa panggilannya nih? Mohon maaf. Nike. Nike, Mbak Nike. Ya. Baik, Mbak Nike, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana menghadapi krisis reputasi agar tetap dipercaya di personal branding? Seperti itu? Ya, Oke, siap. Oke, Mungkin bisa langsung baik. dijawab. Mungkin saya izin jawab. Krisis reputasi ini mungkin kamu melakukan kesalahan gitu ya. Jadi eh, reputasinya jadi sedikit menurun karena melakukan kesalahan gitu ya, mungkin ya.
jadi reputasinya agak buruk seperti itu. Jadi mungkin kamu bisa melakukan ini, uh, yang terutama di sosial media itu kamu harus jujur. Itu hal utama. Jadi kalau kita melakukan kesalahan nggak apa-apa. Kita sejujurnya kita harus minta maaf ke audiens atau ke customer kita. Itu kita harus benar-benar minta maaf secara personal seperti itu. Nggak apa-apa di sosial media juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya, jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau teman-teman udah ditegur nih dari customer, ini jangan gini, itu jangan sampai melakukan hal yang sama juga. Jadi setiap hari kita harus perbaiki reputasi kita di sosial media itu, selalu menyebarkan sesuatu yang bagus, jangan sampai kita menyebarkan hal yang buruk ke orang lain juga agar reputasi kita lebih baik terus. Jadi kalau kita melakukan kesalahan yang sengaja maupun nggak sengaja, nggak apa-apa, kita minta maaf aja ke mungkin ke siapa gitu yang kita melakukan kesalahan. Jadi yang penting di sosial media itu kita harus positif terus, jangan sampai kita membangun sesuatu hal yang negatif. Walaupun kadang itu hal positif nggak semua orang menerimanya positif, tapi nggak apa, kita harus selalu menebar kebaikan di sosial media. Jadi kalau kebetulan reputasi kita buruk karena tidak sengaja melakukan kesalahan, nggak apa-apa, kita harus meminta maaf dan jujur, jujur aja, kita jujur kita melakukan kesalahan ini, kita nggak mau ulangin hal ini. Jadi nanti audiens yang lain itu akan dia tahu, oh ini ya dia melakukan kesalahan ini, yang penting kalau orang lain melawan lagi jangan sampai keulang lagi. Jadi itu hal utama kita kalau kita kebetulan melakukan kesalahan di sosial media, nggak apa, jangan segan-segan meminta maaf. Jadi nanti citra baik kita itu bakal terus menaik. Setelah minta maaf kita perbaiki, setelah kita uh, perbaiki kita tingkatkan terus, jangan sampai hal kesalahan yang sama kita lakukan seperti itu. Mungkin itu sih. Jadi teman-teman kalau nggak apa, dicoba-coba aja di sosial media. Kalau nanti kebetulan melakukan kesalahan, apalagi kita manusia biasa ya teman-teman. Jadi wajar juga melakukan kesalahan, tapi jangan sampai teman-teman di dunia online terutama jangan sampai bersikukuh nih sama customer kita. Oh enggak kok, enggak gini. Walaupun kita ngerasa kita benar, tapi kalau di mata customer salah, kita nggak apa-apa, kita minta maaf aja sejujur-jujurnya, biar nanti brand kita itu tidak menimbulkan buruk atau reputasi buruk untuk orang lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup jelas, ya. Cukup jelas, terima kasih sudah menjawab Baik. pertanyaan saya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan SMK Negeri 1 Cepu? Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu pertanyaan. Oh ya, Bu Guru mungkin mau bertanya buat apa? Ya, izin bertanya, Oke. Mister. Untuk kursusnya tadi yang 3 bulan, Oke. itu berapa kali pertemuan? Oke. Untuk biayanya sekitar berapa? Untuk kelas 3, maaf, untuk kursus 3 bulan, Bu. Jadi pertemuannya itu 36 kali. Kemudian untuk satu sesinya itu kita 4 sampai 5 jam. Oke. Untuk biaya pendaftarannya free, gratis. Untuk kursus untuk SMK Negeri 1 Cepu, baik itu siswa dan gurunya. Kemudian untuk biayanya, Bu, ini kebetulan lagi turun sekitar 10 juta, Bu. Itu selama 3 bulan. 36 kali pertemuan tanpa biaya pendaftaran. Free penempatan kerja.
kita juga akan ya, kita juga akan bantu sampai lulusan dari Aulia Persada itu langsung bisa bekerja. Itu langsung disalurkan atau menunggu Kak? Jadi kita akan tempatkan sesuai dengan kompetensinya lulusan. Jadi misalnya saya sudah lulus nih, selesai dari kursus Aulia Persada. Nah, Aulia Persada itu menanyakan kepada saya mau bekerja di bagian apa, seperti itu. Jadi kita akan sesuaikan dengan kompetensi dan eh, kemauan dari lulusan ini, seperti itu. Ini sudah kita akan rekomendasikan misalnya Mas Aul mau bekerja di bagian produksi, ditawarkan kalau misalnya mau berarti langsung langsung seleksi dengan pihak HRD-nya. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Oh. Ada Mana? Ada yang lain? pertanyaan lagi? Mungkin dari Bu Sulis atau Bu Asim lagi. Karin, Mbak, belum, Mbak. Ya, Mas mungkin bisa sekalian di ini ya buat anak-anak yang eh, persiapan untuk UKK-nya. Kemarin kan kamu sudah sepakat untuk ada 4 materi untuk UKK. Di antaranya ada content planner, ada apa landing page, ada TikTok Ads, sama ada konten ya yang satu. Konten berupa video. Nah, itu Yes. mungkin nanti kalau misalkan ada soal pengetahuannya, kami bisa berikan contoh-contoh soal yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar. Seperti itu. Untuk aset-asetnya, insya Allah sudah mulai kami siapkan mulai dari sekarang. Mungkin ya nanti belum belum ini aja, belum semuanya aja, tapi sudah kami cicil mulai dari sekarang. Untuk soal-soal pengetahuannya mungkin nanti bisa diberikan contoh-contohnya, Mas. Seperti itu. Oke, mungkin Mas Garin bisa memberikan jawaban. Monggo Mas Garin. Oke. Untuk baik Bu Orin ya. Nanti untuk Ya. soalnya sebenarnya masih seputar itu juga. Sosial media juga nanti kita pakainya LMS Bu. Pakainya Ya. LMS untuk Abidjan juga mungkin saya sharingkan sebentar contohnya cara mengerjakannya juga. Nanti jadi teman-teman juga nggak kaget nih waktu mengerjakan itu modelnya seperti apa. Sebentar Oh, ya, ya. saya izin share screen terlebih dahulu. Nanti saya cari dulu. Ini diperhatikan besok kalian kalau UKK menggunakan LMS seperti yang mau di-share Kak Galih ini. Diperhatikan nanti biar kalian tahu caranya, gimana cara mengoperasikannya. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, mungkin teman-teman bisa yang bisa dicatat nanti dicatat ya supaya tidak lupa. Biasanya kalau siswa itu kalau nggak mencatat tuh suka lupa, Bu. Mungkin bisa gitu. Baik, sambil menunggu. Baik, nanti bentuknya seperti ini Bu. Dan teman-teman semuanya nanti waktu kalian ujian itu nanti bentuknya seperti ini. Tapi yang berbeda di sini karena ini bukan untuk ini ya untuk UKK. Ini mungkin bentuknya aja seperti ini. Nanti soalnya juga cara mengajarkannya juga seperti ini. Tapi ini beda soal. Jadi nanti di sini di teman-teman sebelah kiri nanti ini kan baru soal aja. Tapi nanti teman-teman di sebelah kiri itu ada materi-materinya juga. Jadi teman-teman harus bisa membaca terlebih dahulu materi-materinya, nanti diselesaikan dulu materi-materinya, habis itu ujian mengerjakan soal seperti itu. Nah nanti soalnya seperti ini juga, contohnya seperti ini, teman-teman. Nanti akan dikasih passwordnya
untuk akses soalnya gimana. Terus untuk mengerjakannya nanti teman-teman bisa setelah masukin password muncul seperti ini, terus bisa di start quiz. Nah, di sini teman-teman, di sini nanti akan ada soal-soalnya. Di sini kan ada, di sini contohnya ada 50 soal. Nah, ini nanti ujiannya juga seperti ini, ABC seperti ini, ada soal, ada jawaban. Jadi nanti teman-teman tinggal, misal nih, soal nomor 1 B, nah seperti ini, tinggal dipilih aja seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti nggak harus urut mengerjakannya, bisa nih melempar langsung dari nomor 50, dicari yang mudah terlebih dahulu boleh. Ini dicari yang mudah terlebih dahulu, nanti tinggal dijawab aja seperti ini. Nanti kalau sudah selesai semua, tinggal di next saja, muncul hasilnya Ibu. Muncul hasilnya berapa, kalau nanti mungkin di bawah 75 atau di bawah 80, itu bisa mengulang. Untuk ujian ini, yang pilihan ganda itu bisa mengulang. Jadi, nanti bisa kita kasih waktu untuk remedi juga. Kasih waktu remedi juga, kalau sudah di atas remedi, di atas KKM-nya, berarti kita sudah aman. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dipilih aja nih teman-teman. Soalnya nih, soal nomor 2 apa, nomor 3 apa, nanti bakal kelihatan nih, yang sudah dikerjakan itu dia bakal warna biru seperti ini. Ini contoh nomor 4 nih, terus nomor 6, nah ini yang belum mana itu. Nanti setelah keisi semua nggak apa-apa, nanti bisa dicek lagi nomor 1 ini udah benar atau belum. Ini waktunya kita kasih 2 jam, tapi lebih cepat nggak apa-apa. Kalau lebih cepat, kalau udah yakin di next saja, nanti kan kelihatan hasilnya. Kalau sudah di atas KKM berarti nggak perlu mengulang. Tapi kalau mau mengulang lagi boleh. Nanti kita kasih waktu seperti itu. Ini cara mengerjanya. Nanti kita pakai LMS kita. Itu, Bu Rin, ada yang mau Ya, ditanyakan nggak? mungkin masih seputar dengan UKK Mas. Itu kan kemarin saya sudah ini ya komunikasi dengan Mbak Salwa, dan Mbak Salwa Iya, bilang untuk LKS-nya kan kok LKS UKK-nya itu kan 3 kakak. hari. Iya, Iya, UKK 3 hari mulai dari tanggal 9. Nah, agenda untuk tanggal 9 itu nanti anak-anak sudah bisa mengakses untuk LMS ini kah atau seperti apa? biasanya bisa Bu. Nanti jadi sebelum kita UKK, jadi nanti kita kasih usernya dulu, user sama password ke teman-teman semuanya. Jadi nanti Ya. bisa membaca materi terlebih dahulu. Jadi Oh, materi-materi yang gitu. sudah disediakan bisa dibaca terlebih dahulu. Nanti hari H, berarti untuk hari H-nya, untuk ujiannya, kita kasih password untuk mulai mengerjakannya itu. Jadi nanti bisa diakses terlebih dahulu, boleh dibaca-baca materinya terlebih dahulu, biar nanti bisa lebih maksimal untuk mengerjakannya. Oh, gitu. Jadi untuk tanggal 9, tunggu untuk tanggal 9-nya itu udah bisa masuk LMS tapi masih belum bisa mengerjakan ya, hanya Belum seputar bisa. ya mempelajari tentang materi yang besoknya Ya, akan dikerjakan. Seperti itu kah? ya, ya Oh, seperti gitu. itu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, yang mau tanyakan lagi? Sudah katanya Kak. Ah, ya, untuk presentasinya berarti itu di hari ketiga ya, Mas ya? Iya, biasanya seperti itu, Bu. Biasanya yang terakhir setelah mengerjakan, terus kita cek hasil yang dikerjakannya, nanti setelah itu presentasi. Berarti yang dipresentasikan mulai dari urutan mereka mengerjakan itu ya, mulai dari konten planner, terus kontennya, terus ke TikTok Ads, sama yang landing page seperti itu kah? Iya, hasil-hasil yang sudah dikerjakan, Ibu. Oke. Itu nanti dalam bentuk PowerPoint atau mereka hanya menunjukkan yang sudah mereka kerjakan kayak landing page-nya atau mungkin tampilan dari TikTok Ads-nya atau harus disusun dalam bentuk PowerPoint atau seperti apa? Bisa disusun dalam bentuk PowerPoint, kan nanti bisa mulai buka presentasi pakai perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti lebih baiknya pakai slide presentasi, Bu. Jadi untuk nama dan lain-lainnya kan bisa ditaruh di Oh gitu. slide presentasi. Nanti hasilnya di screenshot aja terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nanti kalau Oke. emang dicek lebih lanjut, nanti kan bisa dilihatkan secara langsung, atau kalau enggak dikasih link seperti itu. Nanti bisa diklik. Oh gitu. Oke. Nah, Baik. nanti bisa dilihat lebih lanjut hasilnya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ada? Oke, mungkin cukup itu
Kak Gali untuk pertemuan kali ini. Monggo kembali ke MC. Ya, monggo Aul. Baik, terima kasih Ibu Orin dan Mr. Galih sudah memberikan eh, materi dan juga saling berdiskusi, sharing terkait apa itu personal branding dan ke depan UKK nih untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu. Semoga UKK-nya semuanya lancar dan dianggap kompeten semuanya, ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa untuk dipersiapkan semuanya, ya, teman-teman semuanya, apa yang harus disiapkan untuk ujian kompetensi keahlian selama 3 hari. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tidak dibuat, ya. Pokoknya semua harus dipersiapkan. Semoga semuanya lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik. Teman-teman semuanya dianggap kompeten oleh tim Aulia Persada Semarang. Baik, itu teman-teman semuanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Orin atau Mr. Galih? Sudah? Udah cukup. Cukup? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menutup, izin pantun sekali lagi boleh nggak Bu? Nggih? Supaya supaya kita saling Boleh. Aulia Persada dengan SMK Negeri 1 Cepu itu sudah seperti sahabat gitu. Sudah seperti Iya. best friend kalau anak muda zaman sekarang. Besti, Baik, Pak. Besti, betul Besti. Baik, pantauannya seperti ini teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup ya, SMK 1 Cepu berprestasi dengan guru Cakep, dengan guru penuh dedikasi nyata. cakep. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi. Salam hangat dari Aulia Persada. Terima kasih Bu Orin, Bu Solis, dan teman-teman semuanya. Baik, itu eh, terima kasih Bu Orin dan Bu Sulis dan teman-teman semuanya, Mr. Gale dan host yang hari ini sudah menaungi acara hari ini. Mungkin dari saya cukup cukup ya, Ibu Orin dan Bu Sulis, dari Mr. Gale juga cukup. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal untuk hal-hal yang baik ke depannya, Ibu. Sampai bertemu di Amin. UKK. Semoga semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu lulus dan kompeten dalam ujian kompetensi keahlian. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, mungkin itu dulu, oke, Bu. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf Siap. jika saya dan Mr. Gali beserta tim ada kesalahan kata karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.